كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Baik. Baik. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang walatul kuffar, hukum loyalitas ataupun mencintai orang kafir. Dan telah saya sebutkan dua masalah ataupun dua bentuk kecintaan kepada orang kafir. Apa yang pertama? Dakia Timas. Yang pertama kita sebutkan baik. Berikan kecintaan ataupun loyal terhadap orang kafir yang mengeluarkan dari Islam. Bentuknya seperti apa? Mencintai akidah mereka, mencintai agama mereka, dan membantu orang kafir untuk menghancurkan Islam dan muslimin. Ini jelas tidak ada khilaf di antara para ulama akan membatalkan keislaman orang tersebut. Yang kedua bentuknya apa? Dakia Muhammad Gempar Wenak. Apa yang kedua kita sebutkan? Cinta kepada orang kafir dari sisi dunia. Hukumnya apa? Keluar dari Islam? Tidak. Tapi murtad. Termasuk dari dosa-dosa besar. Barakallahu fiik. Saya sebutkan contoh kemarin. Apa contoh saya sebutkan kemarin? Kaya sebuah. Iya. Apa contohnya? Kita sebutkan kisah atau tidak? Ada ya? Saya kasih contoh. Kisah siapa? Sahabat yang mulia yang bernama Hatib bin Nabi Baldah. Barakallahu fiikum. Ali bin Wasil. Tapi pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan ayyuhal ikhwah tentang hukum memberikan loyalitas kepada orang kafir. Dan sebelum saya membaca ayat yang menjadi dalil terhadap poin yang ketiga ini, maka ada beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan terkait tentang permasalahan berloyalitas ataupun bermuamalah dengan orang-orang kafir. Di sana para ulama mereka menyebutkan ada beberapa hal yang dibolehkan, di mana hal-hal tersebut termasuk dari muamalah kita dengan orang-orang kafir. Ada beberapa hal yang dibenarkan dan dibolehkan di dalam syariat kita. Yang pertama adalah wujubud da'wah ilaihim wa nuhibbu lahumul hidayah. Yang pertama adalah kita menyampaikan da'watut tauhid kepada mereka dan kita mencintai hidayah tersebut ada pada mereka. Di antara hal yang dibolehkan yang pertama adalah
mendakwahi orang kafir dan mencintai hidayah ada pada mereka. Nah, ini dibolehkan di dalam agama kita. Bahkan dianjurkan kita berdakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, dan kita cinta mereka itu mendapatkan hidayah kepada Islam. Ini dibolehkan. Dibolehkan di dalam agama kita. Seseorang tidak dicela. Bahkan itu bagian dari syiar-syiar Islam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umat beliau dari kalangan musyrikin. Didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak kepada Islam. Bahkan terkadang di beberapa kesempatan beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka mendapatkan petunjuk dan masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam doanya mengatakan, ya Allah, tinggikan derajat Islam dengan salah satu dari dua orang. Yang pertama dengan Abu Jahal, yang kedua adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membela Islam siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan Abu Jahal mati di atas kemusyrikannya. Ini pertama, dibolehkan di dalam agama kita. Yang kedua, jawaz as-sulhu ma'ahum. Bolehnya melakukan perjanjian damai dengan mereka. Berdamai dengan orang-orang kafir ketika di sana ada sebuah maslahat yang kita harapkan dan kita sepakati bersama. Boleh di dalam agama kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan orang-orang musyrikin yang dikenal dengan apa? Sulhu al-Hudaybiyah. Perjanjian damai al-Hudaybiyah. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga dibolehkan. Baik. Yang berikutnya, di antara perkara yang dibolehkan adalah melakukan kebaikan untuk mereka. Melakukan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Membantu mereka misalnya di dalam hal-hal yang dibenarkan. Apalagi kita memiliki sebuah tujuan agar orang tersebut mau masuk ke dalam agama Islam. Dibantu. Kita punya tetangga misalnya musyrik, kafir, Nasrani misalnya. Dia butuh bantuan, kita bantu. Dari sisi dunianya kita bantu. Bukan kita membantu agamanya, namun kita membantu dari sisi dunianya. Dia butuh bantuan misalnya mengangkat barang dan yang lainnya, kita bantu mengangkat. Dengan harapan apa? Dengan harapan orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla dan masuk ke dalam agama Islam. Hal yang seperti ini dibenarkan di dalam agama kita. Kemudian yang berikutnya, berbakti kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua tersebut kafir. Misalnya seseorang ada orang tua kafir, belum masuk ke dalam Islam.
Maka hukum bermuamalah dengan orang tua, hukumnya adalah wajib dengan muamalah yang baik. Tidak dibenarkan seorang anak menyakiti hati orang tuanya sekalipun dia itu adalah musyrik, sekalipun ia adalah kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Di dalam surah apa ini? Surah apa Muhammad Gempar? Di dalam surah Luqman. Allah berfirman, wa in jahadaka, apabila kedua orang tua engkau bersungguh-sungguh, ala an tusyrika bi, bersungguh-sungguh mengajak kalian untuk mempersekutukan aku, kata Allah Azza wa Jalla, ma laysa laka bihi ilm, yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, apa kata Allah? Fala tuti'huma, maka janganlah engkau taat kepada keduanya di dalam ajakan tersebut. Namun kata Allah Azza wa Jalla, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan keduanya di dunia dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Ini dibenarkan, bahkan dianjurkan di dalam Islam, sekalipun orang tuanya masih kafir. Yang berikutnya, di antara perkara yang dibolehkan pula adalah muamalah jual beli dengan orang-orang kafir. Dibolehkan. Selama tidak merugikan agama kita, ya ikhwan. Salah seorang di antara kita misalnya, dia bermuamalah dengan orang kafir, jual beli barang. Ini boleh di dalam agama kita. Tidak dilarang. Misalnya kita mau beli barang dari seorang Cina misalnya, musyrik, kafir, Nasrani, dibolehkan. Bukan hal yang dilarang di dalam agama kita. Sebagaimana Nabi SAW dahulu juga bermuamalah jual beli dengan orang-orang kafir. Pernah Nabi SAW menggadaikan apa? Baju besi beliau kepada seorang laki-laki Yahudi. Ini menunjukkan Nabi SAW bermuamalah dengan mereka. Boleh hukumnya. Yang berikutnya adalah, di antara hal yang dibolehkan adalah menziarahi orang kafir apabila ada maslahat. Ada maslahat diniyah yang diharapkan. Ini boleh. Misalnya kita ada tetangga kafir, dia musyrik, sakit dia misalnya di rumah sakit ataupun di rumahnya, boleh kita menziarahi orang tersebut dengan harapan ia masuk Islam dan agama kita terjaga. Jangan dengan kita cuma berharap dia masuk Islam, justru nanti keluarganya yang mengajak kita, yang menjerumuskan kita ke dalam kekafiran. Nah, ini tidak dibenarkan. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sebelumnya pernah ataupun sering mengganggu rutinitas Nabi SAW ke masjid. Ada seorang anak Yahudi, dia mengganggu Nabi SAW. Setiap Nabi SAW melewati sebuah jalan, dia ganggu, diludahi, dilempari, dan sebagainya. Sehingga suatu hari, ayyuhal ikhwah, Nabi SAW tidak mendapati anak tersebut mengganggu beliau.
Sehingga ditanya oleh Nabi SAW, kemana anak tersebut? Ternyata dia sedang sakit. Dijenguk oleh Nabi SAW. Coba antum lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlak Nabi yang begitu mulia. Dengan anak Yahudi aja seperti itu beliau. Apalagi bersama dengan sesama muslimin. Dijenguk oleh Nabi SAW dan beliau mengajak anak tersebut masuk ke dalam Islam. Dan tatkala diajak oleh Nabi SAW, beliau katakan kepada anak tersebut, ucapkan la ilaha illallah, masuklah engkau ke dalam Islam. Anak itu melihat ke arah orang tuanya. Seakan-akan dia meminta persetujuan dari orang tua. Sudah ada keinginan untuk masuk Islam, namun ia ingin disetujui oleh orang tuanya. Ketika dia melihat ke arah orang tuanya mengatakan, Ati' Abul Qasim, wahai putraku taatilah Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW, beliau punya nama kunyah Abul Qasim. Iya. Fa'aslam. Kemudian anak itu pun masuk ke dalam Islam. Nah, ini dibolehkan ya oleh ikhwah. Ada tetangga kafir musyrik, kita beri kepadanya hadiah misalnya, menziarahinya, menjenguknya, supaya dia lihat bahwasanya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak dan adab yang mulia. Islam itu tidak identik dengan, ataupun Islam itu bukan kekerasan. Islam itu bukan terorisme, dan terorisme bukan bagian dari Islam. Demikian ya ikhwah, dibolehkan. Nah. Kemudian yang berikutnya, seorang muslim itu tidak dibenarkan menzalimi orang-orang kafir. Tidak dibolehkan. Haram hukumnya. Menzalimi orang kafir, misalnya ada barang punya orang kafir, kita ambil aja, kita hancurin saja barang ini. Kan bukan punya saudara kita muslimin. Punya orang kafir, dihancurin aja. Nah, ini tidak dibolehkan ya ikhwah. Haram hukumnya. Tidak ada bimbingan sedikit pun di dalam Islam. Mencuri barang mereka, ini punya orang kafir, kita curi aja. Tidak boleh. Haram hukumnya. Dan itu tidak menjunjung tinggi, sedikit pun tidak menunjukkan akhlak apa? Akhlaknya muslimin. Membunuh orang kafir misalnya, selain dari kafir harbi, yang ia bunuh adalah kafir dhimmi, seorang kafir yang tinggal di negeri muslimin namun dijamin keamanan harta dan darahnya, dan dia mengeluarkan pajak setiap tahunnya membayar, dia tinggal di negeri muslimin, di negeri kita. Ini tidak boleh dibunuh. Ada orang kafir misalnya datang, kafir mu'ahad, kafir yang terjalin hubungan perdamaian untuk tidak saling membunuh, tidak saling menyerang, menumpahkan darah. Nah, ini nggak boleh dibunuh. Hukumnya adalah haram. Ya. Ada kafir musta'man. Dia datang ke negeri muslimin dan diberikan jaminan keamanan terhadap darah dan hartanya oleh pemerintah kita. Seperti misalnya ada orang-orang turis yang datang melancong ke negeri kita, ataupun sebagai sifarah, sebagai duta besar di negeri kita, tidak boleh dibunuh ayyuhal ikhwah. Dan kebanyakan yang dibunuh oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam hari ini adalah kafir musta'man ataupun yang serupa dengannya. Haram hukumnya. Kata Nabi SAW, man qatala musta'manan lam yashum ra'ihatal jannah. Barang siapa membunuh kafir musta'man, maka dia tidak akan mencium bau surga Allah. Ini hukum di dalam Islam. Sehingga tidak serta-merta kita membunuh, apalagi dengan bom bunuh diri. Sudah membunuh orang, membunuh diri sendiri lagi. Ini bukan bagian dari Islam sedikit pun. Islam berlepas diri darinya.
Baik, ini beberapa hal yang dibenarkan dan dibolehkan terkait tentang bermuamalah dengan orang kafir. Dan apa yang saya sebutkan tadi ayyuhal ikhwah, itu semuanya kembali kepada 2 poin besar yang saya sebutkan kemarin. Kalau kita bermuamalah dengan orang kafir, berloyalitas kepada mereka dengan tujuan untuk mencintai agama dan akidah mereka, serta membela dan membantu mereka untuk menghancurkan Islam dan muslimin, maka ini hukumnya adalah kafir, keluar dari agama Islam. Baik, kita baca ayatnya. Waddalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Mujadilah ayat 22. Perhatikan, Allah berfirman, la tajidu qauman, sekali-kali engkau tidak akan mendapati wahai Nabi Muhammad. Ayat ini ditujukan khitabnya kepada Nabi dan kepada seluruh umat beliau. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sekali-kali engkau tidak akan pernah mendapati wahai Nabi Muhammad sebuah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada yaumul akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Sekali-kali engkau tidak akan mendapati mereka memberikan loyalitas atau kecintaan terhadap orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini prinsip apa bukan? Prinsip ini ayyuhal ikhwah. Prinsipnya kaum muslimin yang ia mengaku taat kepada Nabi, yakin dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh ia memberikan loyalitas atau kecintaan kepada orang-orang kafir. Tidak boleh. Karena itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Allah mengatakan, wahai Muhammad, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah mendapati orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, sampai kapanpun engkau tidak akan mendapati mereka itu memberikan kecintaan kepada orang kafir yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak akan pernah. Jadi kalau ada seorang muslim mengaku beriman, dia mencintai orang kafir, kira-kira benar nggak keimanannya ini? Tidak benar ya? Gereja orang kafir dijaga. Iya, dijaga gerejanya, keamanannya, ketentramannya. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan bagian dari prinsipnya muslimin. Mereka mengaku muslimin ya ikhwah. Mengaku sebagai muslimin, mengaku beriman, membela Islam. Namun dari sisi yang lain kita melihat mereka itu membela dan membantu agama orang kafir. Berarti ada yang bermasalah dengan apa? Keimanan mereka. Karena Allah mengatakan, la tajidu qauman, engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan pernah mendapatkan sekalipun. Tidak akan pernah engkau dapatkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai kapanpun engkau tidak akan pernah dapati ada seorang muslim mukmin kepada Allah dan yaumul akhir, ia memberikan kecintaan kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan, Allah mengatakan, walau kanu aba'ahum, sekalipun orang-orang yang membenci Allah dan Rasul itu adalah bapak-bapak mereka. Coba lihat. Sekalipun yang membenci Allah dan Rasul itu adalah bapak-bapak mereka sekalipun. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka. Mereka enggak mau memberikan loyalitas
kepada mereka kecuali loyalitas yang bersifat apa? Duniawi. Sebatas itu aja. Ya. Bisa difahami tidak? Paham ya? Nah. Allah mengatakan, Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah tancapkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum biruhin min. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, membantu mereka dengan pertolongannya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbullah, mereka adalah tentara-tentara Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya tentara-tentara Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Paham sekarang sisi pendalilan dari ayat? Allah mengatakan, wahai Muhammad, sampai kiamat pun engkau tidak akan mendapati ada orang yang beriman yang memberikan kecintaan kepada orang kafir. Jadi kalau ada orang yang beriman, mengaku beriman namun dia memberikan loyalitas kepada orang kafir, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Imannya itu enggak beres. Ada yang bermasalah dengan keimanannya. Bisa difahami ya? Baik. Kita simpulkan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam fakrah yang kedua ini, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita 3 poin penting. Yang pertama, kewajiban taat kepada Nabi SAW. Yang kedua, wajibnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Yang ketiga apa? Terkait tentang al-wala wal-bara. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh sembarangan kita memberikan loyalitas kecintaan kita kepada orang-orang kafir. Paham tidak? Bisa difahami tidak? Paham ya? Ini 3 poin besar. Dan kemarin saya sebutkan beberapa poin yang lainnya. Semuanya itu adalah kesimpulan dari fakrah yang kedua yang kita bahas ini. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan? Ya, fadhal. Apakah orang kafir itu menuntut di hadapan Allah? Wallahu a'lam bissawab. Saya tidak tahu di sana ada dalilnya bahwasanya orang kafir menuntut. Namun di dalam syariat kita disebutkan secara umum dosa seseorang itu dengan manusia. Tidak dirinci manusia tersebut muslim atau kafir. Dan ketika disebutkan secara umum ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bisa saja dia menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara umum. Wallahu a'lam bissawab. Dan di sana ada beberapa aqwal yang lainnya bahwasanya dituntut kebaikan ataupun kezaliman seseorang itu setelah as-siratul mustaqim. Setelah seseorang melewati apa? Sirat. Dari situ ada qantarah. Dan tentunya setelah al-qantarah itu adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun as-siratul mustaqim itu terletak antara 2 bibir neraka, 2 tepi neraka jahanam.
Tentunya orang-orang kafir nggak mungkin mereka melewati as-siratul mustaqim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-qantara itu setelah as-sirat. Dan tidak ada seorang pun yang lewat kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan muslimin. Sehingga dari qaul yang kedua ini menunjukkan bahwa orang kafir itu tidak menuntut, yang menuntut adalah dari kalangan muslimin. Kenapa? Karena al-qantara itu terletak setelah as-sirat. Yang namanya orang kafir nggak mungkin dia bisa melewati sirat tersebut. Pasti dia akan terjatuh. Ya, karena mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya fahami adalah yang akan menuntut kepada kita atas perbuatan kezaliman kita adalah saudara-saudara kita dari kalangan muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Kalau tidak ada kita baca. Baik, kembali ke matan. Sekarang kita masuk ke dalam fakrah yang ketiga. Saya baca, saya terjemahkan. Adapun penjelasannya insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala. Siapa nama al-musannif? Mana Fahmi? Pulang kampung. Kenapa pulang? Ada acara. Baik. Amasmul musannif ya. Mana si Rafi? Pulang juga. Khairan insyaallah. Siapa nama al-musannif? Muallifu hadzal kitab. Masmuh. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Barakallahu fiik. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahud-din. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدوني يوحدوني وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dihafal sampai situ. Perhatikan. Ya'lam arsyadakallah. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepadamu. Li ta'atihi, untuk taat kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyata, sesungguhnya al-hanifiyah, millata Ibrahim, yang itu merupakan agama Ibrahim, adalah an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika, dan karena al-hanifiyah tersebut, amarallahu jami'an nas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuk tujuan apa? Al-hanifiyah tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'buduni, dan makna kalimat ya'buduni adalah yuwahhiduni,
supaya mereka mentauhidkan aku. Ya, ini penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan besok insyaallah kita akan sebutkan. Wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid, dan perkara yang paling agung yang Allah perintahkan dengannya adalah at-tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahu bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Insyaallah besok saya akan sebutkan lebih detail lagi tentang definisi tauhid baik secara bahasa maupun secara istilah syariat. Baik. Wa a'zamu ma naha anhu syirku, dan perkara yang paling besar yang Allah larang dengannya adalah syirik, adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Wahwa, beliau mengatakan kesyirikan itu adalah da'watu ghairihi ma'ah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak? Satu sisi dia berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya ini, ya Allah mudahkan urusan saya. Di sisi yang lain dia datang ke kuburan, dia minta kepada penghuni kubur. Nah, ini maknanya apa? Da'watu ghairihi ma'ah. Satu sisi dia berdoa kepada Allah, namun ada kesempatan tertentu dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Fulan, wahai Alim Allan. Ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesyirikan ini adalah kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Ya, jangan dikira orang musyrikin di zaman Nabi itu mereka enggak kenal Allah. Mereka kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu mereka yang menciptakan mereka adalah Allah, yang memberi rizki mereka adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah Azza wa Jal. Namun mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka berhaji. Ya, haji itu adalah peninggalan syariat siapa? Syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka berhaji. Mereka melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Namun di sisi yang lain, ketika dagangan barang mereka tersebut laku keras, mereka datang ke kuburan Al-Latta wal Uzza menyembelih untuknya. Berdoa kepada Allah melalui perantaranya. Iya. Demikian kesyirikan yang terjadi pada mereka dan kesyirikan yang hari ini terjadi di tengah-tengah umat ini. Iya. Bertawassul kepada orang-orang soleh. Bukan tidak boleh mutlak tawassul itu. Boleh. Ada yang dibolehkan dan ada yang termasuk dari kesyirikan kepada Allah. InsyaAllah satu persatu kita akan lewati pembahasannya. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'abudullaha. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Tapi antum hafal sampai di sini, dan besok Jumat insyaallah tidak panjang. Besok hari Jumat hari libur, Sabtu kita lanjutkan dars kita insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.